Welcome to Males Nonton Full. Maunya dirangkumin mulu. Kali ini kita akan merekap satu film survival berplot twist yang jangan sampai dilewatkan. Bercerita tentang seorang wanita yang melarikan diri dari pacarnya yang kasar. Di perjalanannya, dia dihadapkan dengan banyak rintangan dan pada akhirnya terjebak di sebuah rumah pertanian terpencil tanpa menyadari sesuatu yang lebih buruk sedang menunggunya di sana. Wah, langsung aja kita ke filmnya, bre. Just feel better if you untied me. I will. Conditions continue to develop. Please be advised there is the possibility of a tornado warning. Film diawali dengan berita buruk dari radio di mana badai tornado akan terjadi di wilayah Austin kurang dari 1 jam lagi. Kemudian terlihat seorang pria sedang menyiapkan sarapan dengan riang gembira. Kemudian dia menuju loteng sambil membawa nampan sarapan tadi. Di loteng dia hanya meletakkan makanannya saja lalu pergi. Tak lama terlihat sebuah tangan mengambil nampan itu dengan tergesa. Kalau kita lihat di sini ada rantai ya bre. Sepertinya penyekapan. Di suatu tempat, Emma terbangun dari tidurnya di sebuah mobil. Dia menyadari tak ada sinyal di sana. Entah apa yang dilakukannya di sana, tapi tempat itu benar-benar asing. Emma lalu mendengarkan radio yang memberitakan tentang peringatan badai. Jadi dihimbau untuk tetap berada di rumah, jangan kelayapan. Kemudian Emma mengunjungi toko terdekat. Dia menanyakan kepada kasir lokasi dia berada sekarang. Excuse me, mind telling me exactly where we are? Namun si kasir malah bilang, kau akan mati hari ini. Lagi-lagi alasannya karena badai besar akan datang. Tentu Emma acuh tak acuh dan hanya mengiyakan perkataan kasir itu lalu pergi. Di perjalanan, Emma mencoba menghubungi siapapun yang ia kenal, namun tak ada yang tersambung. Elena. Barulah kemudian Brian menelponnya balik, tapi ditolak sama Emma. Brian ini adalah pacarnya Emma BTW. Di waktu yang sama, tekanan bannya ini semakin menipis alias kempes. Sialnya nggak ada peralatan di mobil Emma. Thanks, Brian. Emma lalu menyadari sepertinya badai sudah semakin dekat. Emma pun harus melanjutkan perjalanan tanpa tujuan itu. Dia akhirnya berhenti di sebuah rumah pertanian yang terpencil. Emma pun turun meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Di sini niatnya Emma tuh cari tempat berlindung bre, karena emang badai udah sangat dekat. Barulah muncul Jack, si pemilik rumah yang mengajak Emma masuk ke basement belakang. Di dalam, Jack mencoba menenangkan Emma yang terlihat panik. Barulah setelah itu ventilasi di ruangan itu dimasuki angin kencang menandakan badai semakin dekat. Di sini Jack kembali menenangkan Emma bahwa rumah itu sudah berkali-kali menghadapi badai. Dia akan aman di sana. Ternyata badai itu cuma lewat bre. Mereka pun keluar dan udah cerah kayak nggak ada apa-apa. Do you have a landline that I could use? Out here, in this weather, hell, probably be waiting hours. Tentu mau pergi pun Emma juga nggak bisa karena selain badai yang mungkin bisa balik kapan aja, bannya juga kempes. Dan Jack punya inisiatif untuk memperbaikinya dan menawarkan kopi pada Emma. Emma pun menyetujuinya karena dari awal Jack sepertinya adalah orang yang baik. If you want, I got the jack and some tools. Really? Thank you. Ketika dirinya sedang numpang di toilet, Emma kembali mengingat traumanya yang ternyata sering mendapatkan perlakuan kasar dari Brian. Ternyata selama ini Emma kabur dari Brian bre. Di ruang tamu, Emma kembali diperingatkan acara TV tentang badai kali ini yang sepertinya cukup besar dan berbahaya, sehingga hal ini membuatnya takut untuk berada di luar. Jack pun datang membawakan secangkir kopi. Tentu Emma jadi merasa aman di sini. Hey, you again. Happy to help. Jack pun bercerita bahwa dia tinggal bersama putrinya bernama Kylie yang sekarang sedang tinggal di rumah ibu mertua selama liburan. Jadi Jack ini mengaku bahwa dirinya adalah duda. Istrinya meninggal setahun lalu. But to answer your question, my wife passed a year ago. Dan hal-hal ini membuat Emma memiliki empati pada Jack dan menimbulkan kesan yang harmless gitu. Pokoknya nggak akan kepikiran aneh-aneh lah sama si Jack. Nah, ada yang janggal nih saat Jack mau melihat keadaan mobil Emma. Dia melarang Emma mengambil ponselnya di dalam mobil dengan alasan masih bahaya di luar. Sorry. Well, it's just that I don't want you to have to go.
The movie. Yeah. All right. Dan Emma juga ho-oh aja. Emma benar-benar udah menaruh kepercayaan pada Jack. Di sela Jack memperbaiki mobil Emma memilih untuk melihat-lihat dan berkeliling rumah. Emma merasa aneh di beberapa hal seperti 2 mangkuk di wastafel, padahal Jack sendiri. Dan juga ada sebuah senapan di sana. Emma pun kemudian menuju lantai 2 karena mendengar suara orang lain. Di sana dia melihat sebuah pintu yang digembok. Dari dalam ada seorang wanita yang menyadari kehadiran Emma. Baru mau memegang handle pintu, Jack datang. Everything all right? I thought I was hearing noises and I then Udah mulai mencurigakan. checking on Lagi-lagi saat Emma mau mengambil ponselnya, Jack melarangnya karena masih berbahaya. Jadi Jack akan mengambilkannya. Big deal. I can just grab it. Well, when's actually picking up? I'll go get it for you. Nah, di waktu mereka menyantap hidangan, Jack menceritakan tentang mendiang istrinya dan kesedihan yang dialami oleh Kylie. Begitu juga dengan Emma, dia bercerita tentang Brian yang protektif. Dan di sela-sela pembicaraan itu terdengar sesuatu di lantai atas, seperti ada benda terjatuh. These old houses. Dan gak hanya sekali, tapi 2 kali sampai akhirnya Jack pergi untuk memeriksanya. Actually, it's Saat Jack kembali, dia bilang mungkin angin merusak atapnya. Dia juga mempersilahkan Emma ke ruang tamu barangkali ada info cuaca terbaru. Ketika Emma melihat foto istri dan anak Jack, dia penasaran dengan isi laci. Di sana, Emma melihat sebuah foto keluarga yang mana terlihat istri dan juga anak Jack dengan Jack yang tak terlihat wajahnya di sana. Entahlah, foto itu masih misteri hingga Jack datang mengagetkan Emma. Somehow makes her feel less far away. no, not really. Di perbincangan absurd itu, Emma memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut sebelum badai kembali datang. Sepertinya Emma mulai menaruh curiga pada Jack yang selalu mempersulit jalan Emma untuk pergi. Oh, my sister is probably worried sick. I know she knows I'm on the road. Ketika Emma benar-benar pergi, baru aja keluar dari rumah, badai kembali mendekat. Tak ada pilihan lain, Emma pun kembali ke rumah Jack. Menurut berita, badai susulan akan lebih besar. Jack dan Emma pun segera menuju basement. Sempat tersendat karena pintu basement sulit terbuka, mereka akhirnya bisa masuk. Kencangnya badai membuat Jack kesulitan menutup pintu, walau pada akhirnya mereka berdua bisa melewatinya. What are you waiting for? Open the door. Kini Emma merasa harus berlindung di rumah Jack, karena emang keadaan di luar sangat tidak terprediksi. Kemudian untuk mencairkan suasana, Jack memutar musik dan meminta Emma untuk menari bersamanya. Absurd banget ini mas-mas. Come on. Dance with me, Emma. Jack, Come on, dance with me. Emma pun menolaknya dan Emma benar-benar harus pergi kali ini. Tapi lagi-lagi Jack menghalanginya. No. I'll be honest, I really don't know. Sebelum Emma pergi, Jack meminta satu bantuan. Dia akan mencoba menyalakan generator yang mati akibat badai. Kemudian tugas Emma adalah memastikan listrik di rumah benar-benar menyala. Tentu itu bukanlah permintaan yang besar dan sulit. Emma pun setuju untuk membantu Jack. Pada akhirnya Emma melihat situasi dan menyelinap dari Jack menuju mobilnya. Namun saat Emma menoleh, Jack sudah tak ada. Tak lama Jack datang dari arah belakang dan memukul Emma dengan palu. Nah akhirnya muncul juga sifat asli Jack. Emma pun terbangun di sebuah ruangan terikat di sebuah kursi. Datanglah Jack yang kemudian mengobati luka Emma. Di sana Jack meracau tentang akan melindungi Emma dan Emma juga gak ingat apa yang terjadi padanya. Get up, tell us clean. Please, I really just want to go. Okay. Masalahnya Emma gak boleh pegang HP disandra, belum lagi ada senapan di sana. Ya siapa yang gak keder? Is that really necessary? His daughter? Talking figuratively. Alasan Jack tak melepaskan Emma masihlah tentang badai. Di sini Emma udah tahu kalau dirinya terancam. Tapi dia mencoba mengikuti alur Jack agar tak terjadi hal yang lebih parah. Saat Emma meminta untuk dilepaskan, Jack selalu mengulur-ulur bahkan menawari bir atau minuman. Hal ini dimanfaatkan Emma, dia pun minta izin ke toilet. Actually, there is one thing. Nah pas si Jack menunggu di luar, Emma tak kunjung selesai. Khawatirlah si Jack. Emma? Open the door, Emma, I'm not kidding. Dibuka paksa akhirnya dan kosong. Emma gak ada. Jack mengira Emma kabur lewat ventilasi, tapi ternyata Emma hanya bersembunyi di balik tirai. Tentu Emma harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin di sela Jack yang mencoba mencari Emma di luar rumah. Emma pun berhasil memasuki mobil, tapi mobilnya mogok. Ternyata itu adalah perbuatannya Jack.
Emma lalu pergi ke sebuah gudang sambil mencoba mungkin sinyal bisa masuk. That was fast. What was fast? Listen to me. I'm stuck at this guy's house and he won't let me leave. He's crazy. Oh, wait. Slow down. What? Berhasil bre, dia berhasil menghubungi Elena. Ketika dia menjelaskan apa yang terjadi pada Elena, Emma melihat ada cahaya dari loteng yang menandakan ada korban lain. Tak lama Emma kembali kehilangan sinyal. Barulah kemudian generatornya hidup dan ternyata Jack udah ada di dalam sana. Alhamdulillah bre, Emma berhasil melawan dan bersembunyi. Emma pinter ya, dia membuat distraksi dan ketika Jack teralihkan, Emma kabur. Sayangnya badai kembali menunjukkan kedatangan, kali ini bahkan lebih menyeramkan. Lah dalah, si Jack pun datang sebagai pahlawan dan Emma cuma ho-ho-ho aja. Alasan Jack tak membiarkan Emma pergi adalah untuk menyelamatkan dan melindunginya bre. Sungguh paham yang kontras dengan tindakan Jack yang cenderung kasar. Barulah Emma membicarakan tentang apa yang ada di loteng. Tentu Jack tak akan mengakuinya dan sekali lagi meyakinkan Emma bahwa yang dilakukan Jack saat ini adalah demi Emma. You have a funny way of showing that. You're right. I should have just left you out there. Tipe-tipe sosiopat yang kasar tapi nggak mau dibilang kasar. Intinya ya sakit ini orang. Di perbincangan panjang yang membosankan, Jack lalu pergi meninggalkan Emma di basement. Entah kenapa Jack terlihat panik mengenai barang yang sepertinya punya Emma. Lalu dimasukkan ke dalam mobilnya Emma, memindahkannya sedikit kemudian menutupinya pakai terpal. Ternyata bre, ada sheriff yang sedang berpatroli. Sheriff Department, anyone home? Officer. Dan tujuannya adalah karena mereka mendapatkan telepon dari seorang wanita dan itu adalah Elena. Elena segera melaporkan kejadian ini setelah ditelepon sama Emma ke deputi sheriff. Tapi tentu itu tidak akan mudah. Si sheriff tahu kalau Jack ini punya istri dan anak karena dulu mereka pernah menarik dana sumbangan di rumah Jack juga bre. Do you have a wife, Mr. Hendricks? I do. I was out here last summer. We were collecting for the sheriff's fund. Setelah basa-basi, sheriff pun melakukan pengecekan keliling di rumah siapa tahu ada mobil Emma. Sheriff pun kemudian menemukan sesuatu seperti jejak ban mobil yang sesuai dengan mobil Emma. Got some fresh tire tracks. Looks like an SUV. Tapi ya bukti itu nggak cukup untuk mencurigai Jack berlebihan. Merasa ada yang janggal, sebelum pergi sheriff pun kembali memeriksa sekitar rumah hingga dia mendengar suara Emma yang menyadari ada orang lain di luar. Tapi pas sheriff masuk dan melihat Emma, Jack menembaknya. Hilang sudah harapan Emma. Sekarang yang bisa Emma lakukan hanya menuruti kata Jack sambil berpikir langkah berikutnya. Jack ini punya imajinasi bre bahwa Emma ini mau terus menemaninya, bahkan Jack juga merencanakan apa yang akan mereka lakukan ke depannya. Dan dia berbicara kalau Emma ini akan jadi keluarganya. Sinting-sinting. Cukup sial karena minuman yang tadi diberikan Jack sudah dicampuri obat hingga Emma kehilangan kesadaran. Something to help me sleep. Sleep on what I said. Bahkan setelah tertidur, Jack menyanyikannya Nina Bobo. Oh man, no man. Like chase the wind. Di saat itulah Emma langsung flashback ke masa dia mendapatkan kekerasan dari Brian. Emma pun terbangun dengan tangan diborgol di kaki meja dan pintu depan sudah terlihat diblokir. Di hadapannya ada Jack yang sedang menonton sebuah rekaman dari istri dan anaknya. Namun Emma kembali berpura-pura tidur bre. Di tengah momen itu Emma melihat fountain pen dan berusaha menjatuhkannya. Uniknya Emma pun berhasil membuka borgol dengan pen itu. Hebat juga ya? Atau justru ini terlalu aneh di kondisi sekritis itu? Gimana menurut kalian? Emma pun berhasil lepas dan baru aja dia mau pergi, video rekaman tadi menunjukkan sosok suami yang asli dan itu bukanlah Jack. Emma pun shock dan segera pergi. Seperti yang diketahui, pintu dalam keadaan terblokir. Emma lalu masuk dapur mengambil pisau dan kunci. Jack yang menyadari Emma hilang segera mencarinya. Ketika ada kesempatan, Emma pun langsung menuju lantai 2 dan membuka pintu yang sebelumnya pernah dia curigai itu. Jack pun tak sempat mengejar Emma dan Emma pun berhasil masuk. Sekalianlah karena Emma udah masuk, dikunci juga sama Jack dengan emosi dan mendoakan Emma akan celaka ketika badai datang lagi. Namun di sanalah Emma bertemu Kylie. Kagetlah Kylie, kok ada orang lain di sini? I'm not gonna hurt you. Were you the police? No, sorry. Just a stranger that needed shelter from the storm. Emma pun menjelaskan apa yang terjadi padanya.
Kylie adalah pemilik rumah yang asli bre. Dulu Jack datang sebagai kurir sembako dan numpang telepon di rumah Kylie, hingga kemudian dari situlah semuanya dimulai. I won't be long. I promise. Kylie sudah berbulan-bulan berada di situ bre. Perlakuan Jack sama persis. Dia sering mengajak Kylie ngobrol, bahkan bermain games. Alasan selama ini gak ada yang nyariin Kylie maupun ibunya adalah karena ayahnya udah gak ada dan mereka hanya hidup berdua. Terlebih Kylie ini homeschooling. I was homeschooled. She was here working on the farm. Sama seperti Emma, Jack merasa bahwa dirinya adalah pelindung Kylie dan ibunya. Setelah Emma memeriksa keadaan Kylie, dia menemukan lebam di perut kirinya. Tapi Kylie malah menyalahkan dirinya sendiri alih-alih Jack. Sepertinya udah mulai kebawa sama alurnya Jack ini. It's my fault. No, Kylie. Tentu kalian penasaran kemana ibu Kylie. Jadi ketika hari Jack mulai mengambil alih semuanya, ibu Kylie disandra dan dipukul sama si Jack hingga meninggal. Kylie yang melihat itu bersempat kabur karena ketakutan, walau pada akhirnya dia tetap tertangkap juga. Kita fokus ke masa sekarang dulu, di mana terlihat Jack cukup gelisah dengan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Sementara di sisi lain Emma berusaha keras melepaskan Kyle dari belenggu. Tentu itu tak mudah. Dengan lagi-lagi gelisah, Jack pergi ke gudang. Di sana dia melihat gergaji mesin. Sementara itu Emma masih kesulitan melepaskan Kylie. Listen to me. No, Kylie, no. I'm not giving up. I've already tried that. I'm not giving up, okay? Come on! Dan akhirnya berhasil bre, Kylie pun terlepas. Tapi di waktu yang sama Jack datang dengan menggergaji pintu yang tadi dikunci Emma. Tak ada jalan keluar kabur, padahal badai kembali datang dan mendekat. Emma pun lalu memiliki strategi dengan mematikan lampu loteng agar Jack yang berhasil masuk paling tidak kesulitan untuk menemukan keduanya. Tell me, how exactly you plan on getting down from here? Ketika Jack menyalakan lampu, barulah Emma dan Kyle yang mencoba kabur terlihat. Sambil mengejar keduanya, Jack pun mengambil sebuah palu. Bersamaan di luar sedang terjadi badai yang sangat besar. Sempat terkunci, Jack pun terpaksa membuka pintu depan yang sudah diblokirnya. Di luar, dia menyadari badai sangat besar. Jack berteriak meminta Kylie dan Emma kembali ke tempat aman. Kalau di situasi kayak gini emang jadi sosok pelindung banget si Jack ini bre. Tapi kalau di normal deh, nyebelin. Dia merasa tentang Kylie sebagai anak dan Emma adalah istrinya. Emma dan Kyle kemudian memutuskan untuk berlindung di basement karena badai sangat besar meninggalkan Jack di luar sana. Singkat cerita, ketika keduanya berhasil melewati kerasnya badai ini, semua di luar porak-poranda. Jack tak lagi ada, mungkin gak selamat dari badai sebesar itu dan mereka berhasil diselamatkan oleh sheriff. Inside the house though, Jack Trainer. I'm just glad Kylie made it. Sheriff bilang mereka tak bisa menemukan jasad Jake dan itu gak aneh mengingat badai terlampau besar. Mungkin dia hilang di suatu tempat. Dan karena Kyle tak ada keluarga lagi, dia memilih untuk tinggal bersama Emma. If it's okay, can I stay with you for now? Yeah, of course. Karena itu mungkin yang teraman untuk saat ini bre. Elena pun juga sudah dihubungi dan on the way menjemput Emma. I think we've located Deputy Schultz's body. If you'll excuse me. Di suatu sisi sheriff malah menemukan mayat sheriff yang ditembak Jack tadi bre. Kini Kylie akan menjadi keluarga Emma sungguhan, jauh dari bayang-bayang Jack yang halu. Film pun berakhir. Nah gimana menurut kalian bre? Biasa aja bukan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, bunyi lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Males Nonton Full. See ya in the next video bre. And bye bye.